Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Khawlah binti Salabah bin Ashram bin Fahar bin Salabah Ghanam bin Auf. Beliau tumbuh sebagai wanita yang fasih dan pandai. Beliau dinikahi oleh Aus bin Samit bin Qais, saudara dari Ubadah bin Samit, yang beliau menyertai perang Badar dan perang Uhud dan mengikuti seluruh peperangan yang disertai Rasulullah. Dengan Aus inilah beliau melahirkan anak laki-laki yang bernama Rabi. Khawlah binti Salabah mendapati suaminya Aus bin Samit dalam masalah yang membuat Aus marah. Dia berkata, "Bagiku engkau ini seperti punggung ibuku." Kemudian Aus keluar setelah mengatakan kalimat tersebut dan duduk bersama orang-orang beberapa lama, lalu dia masuk dan menginginkan Khawlah. Akan tetapi kesadaran hati dan kehalusan perasaan Khawlah membuatnya menolak hingga jelas hukum Allah terhadap kejadian yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Khawlah berkata, "Tidak, jangan. Demi yang jiwa Khawlah berada di tangannya, engkau tidak boleh menjamahku karena engkau telah mengatakan sesuatu yang telah engkau ucapkan terhadapku, sehingga Allah dan Rasul-Nya lah yang memutuskan hukum tentang peristiwa yang menimpa kita." Kemudian Khawlah keluar menemui Rasulullah. Lalu dia duduk di hadapan beliau dan menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya dengan suaminya. Keperluannya adalah untuk meminta fatwa dan berdialog dengan Nabi tentang urusan tersebut. Rasulullah bersabda, "Kami belum pernah mendapatkan perintah berkenaan urusanmu tersebut. Aku tidak melihat melainkan engkau sudah haram baginya." Wanita mukminah ini mengulangi perkataannya dan menjelaskan kepada Rasulullah apa yang menimpa dirinya dan anaknya jika dia harus cerai dengan suaminya. Namun Rasulullah tetap menjawab, "Aku tidak melihat melainkan engkau telah haram baginya." Sesudah itu wanita mukminah ini senantiasa mengangkat kedua tangannya ke langit sedangkan di hatinya tersimpan kesedihan dan kesusahan. Pada kedua matanya nampak meneteskan air mata dan semacam ada penyesalan. Maka beliau menghadap kepada yang tiada akan rugi siapapun yang berdoa kepadanya. Beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang peristiwa yang menimpa diriku." Alangkah bagusnya seorang wanita mukminah semacam Khawlah. Beliau berdiri di hadapan Rasulullah dan berdialog untuk meminta fatwa. Adapun istighosah dan mengadu tidak ditujukan melainkan untuk Allah Ta'ala. Ini adalah bukti kejernihan iman dan tauhidnya yang telah dipelajari oleh para sahabat kepada Rasulullah. Tiada henti-hentinya wanita ini berdoa sehingga suatu ketika Rasulullah pingsan sebagaimana biasanya beliau pingsan tatkala menerima wahyu. Kemudian setelah Rasulullah sadar kembali, beliau bersabda, "Wahai Khawlah, sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran tentang dirimu dan suamimu." Kemudian beliau membaca firman-Nya, artinya, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Sampai firman Allah, "Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang pedih." Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Khawlah tentang kafarat, tebusan, zihar. Nabi berkata, "Perintahkan kepadanya, suami Hansa, untuk memerdekakan seorang budak." Khawlah menjawab, "Ya Rasulullah, dia tidak memiliki seorang budak yang bisa dia merdekakan." Nabi berkata, "Jika demikian perintahkan kepadanya untuk saum 2 bulan berturut-turut." Khawlah menjawab, "Demi Allah dia adalah laki-laki yang tidak kuat melakukan saum." Nabi berkata, "Perintahkan kepadanya memberi makan dari kurma sebanyak 60 orang miskin." Khawlah menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, dia tidak memilikinya." Nabi berkata, "Aku bantu dengan separuhnya." Khawlah menjawab, "Aku bantu separuhnya yang lain wahai Rasulullah." "Engkau benar dan baik," jawab Nabi, "maka pergilah dan sedekahkanlah kurma itu sebagai kafarat baginya. Kemudian bergaulah dengan anak pamanmu itu secara baik." Maka Khawlah pun melaksanakannya. Inilah kisah seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada pemimpin anak Adam, yang mengandung banyak pelajaran di dalamnya dan banyak hal yang menjadikan seorang wanita yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan bangga dan perasaan mulia dan besar perhatian Islam terhadapnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang hal ini, "Segala puji bagi Allah yang maha luas pendengarannya terhadap semua suara." Telah datang seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara aku berada di samping rumah dan tidak mendengar apa yang dia katakan. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat,
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Inilah wanita mukminah yang dididik oleh Islam yang menghentikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat berjalan untuk memberikan wejangan dan nasihat kepadanya. Beliau berkata, "Wahai Umar, aku telah mengenalmu sejak namamu dahulu masih Umair, Umar kecil, tatkala engkau berada di pasar Ukas mengembala kambing dengan tongkatmu. Kemudian berlalulah hari demi hari sehingga engkau memiliki nama Amirul Mukminin. Maka bertakwalah kepada Allah perihal rakyatmu. Ketahuilah barang siapa yang takut akan siksa Allah, maka yang jauh akan menjadi dekat dengannya, dan barang siapa yang takut mati, maka dia takut kehilangan, dan barang siapa yang yakin akan adanya hisab, maka dia takut terhadap azab Allah." Beliau mengatakan hal itu sementara Umar Amirul Mukminin berdiri sambil menundukkan kepalanya dan mendengar perkataannya. Akan tetapi Al-Jarud Al-Abdi yang menyertai Umar bin Khattab tidak tahan mengatakan kepada Khawlah, "Engkau telah berbicara banyak kepada Amirul Mukminin, wahai wanita." Umar kemudian menegurnya, "Biarkan dia, tahukah kamu siapakah dia?" Beliau adalah Khawlah yang Allah mendengarkan perkataannya dari langit yang ketujuh. Maka Umar lebih berhak untuk mendengarkan perkataannya. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, seandainya beliau tidak menyudahi nasihatnya kepadaku hingga malam hari, maka aku tidak akan menyudahinya sehingga beliau selesaikan apa yang dia kehendaki. Kecuali jika telah datang waktu salat, maka aku akan mengerjakan salat kemudian kembali mendengarkannya sehingga selesai keperluannya." Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.